Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Satu keluarga yang terjebak banjir di Demak, Jawa Tengah akhirnya berhasil dievakuasi dari celah sempit jendela rumah. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena genangan banjir mencapai lebih dari 2 meter. Tim SAR gabungan melakukan evakuasi satu keluarga yang terjebak di lantai 2 rumahnya di Desa Ketanjung, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Evakuasi berlangsung dramatis. Pasalnya satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan satu anak tersebut harus keluar rumah melalui jendela dengan celah sempit di tengah kepungan banjir sedalam lebih dari 2 meter. Terima kasih, selamat ya Gusti. Terima kasih ya Allah. Ya. Relawan pun harus ekstra hati-hati mengeluarkan satu persatu dan memberikan pelampung pengaman korban banjir agar dapat dievakuasi dengan selamat. Menurut keterangan relawan yang mengevakuasi, ia baru mengetahui keberadaan korban setelah korban banjir berteriak minta tolong pada gang sempit di perkampungan. Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penangguhan, mengatakan terdapat titik banjir di sejumlah wilayah di Jawa Tengah seperti Grobogan, Brebes, hingga Kabupaten Tegal. Meski demikian, pihaknya masih fokus mengevakuasi para korban. Kemarin sebelumnya ada di Grobogan. Memang ada beberapa titik banjir itu ada di Brebes, Kabupaten Tegal. Tapi yang saat ini yang perlu perhatian ekstra itu ada di Demak karena adanya tanggul jebol. Dan ini kan sudah dilakukan evakuasi sebagai penyelamatan pertama. Semoga saja bisa kita maksimalkan. Selain upaya penyisiran yang terus dilakukan, pihaknya juga mengimbau kepada warga terdampak banjir untuk mau mengungsi ke tempat aman yang sudah disiapkan dari berbagai pihak. Jamaah BTV Demak, Jawa Tengah. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini banjir di Demak, Jawa Tengah, langsung kita tanyakan kepada kontributor jamaah di sana. Selamat sore jamaah. Saat ini banjir apakah justru semakin meninggi atau sudah mulai surut di sana? Selamat sore Wilson juga pemirsa. Hingga sore ini banjir di sini sudah berangsur surut. Meski demikian kondisi banjir masih cukup dalam, di mana saat ini turun sekira 10 hingga 20 cm dibanding kondisi sebelumnya. Terlihat meskipun turun, kondisi banjir seperti ini masih cukup berbahaya, masih di permukiman hingga masih sekira 2 meter. Sementara di layar kaca kali ini banjir di wilayah Desa Ketanjung masih ribuan jiwa harus dievakuasi ke tempat pengungsian yang berada di wilayah Kabupaten Kudus. Pengungsian kali ini dilakukan oleh jumlah relawan dari berbagai BPBD di Kabupaten di Jawa Tengah, mulai hingga datang di sana. Tugas sendiri sudah berupaya melakukan evakuasi terhadap warga yang masih bertahan di rumah, di mana kondisi banjir yang cukup berbahaya kali ini masih ada sejumlah warga bertahan di rumah dengan menjaga barang-barang mereka. Mayoritas yang bertahan di rumah merupakan para laki-laki hingga para pemuda yang upaya menjaga permukiman mereka. Terlihat seperti layar kaca kali ini, banjir juga masih menggenangi di akses jalur Pantura, sehingga hingga di hari ketiga kali ini banjir masih melumpuhkan alur lintas dari Semarang menuju Kudus maupun sebaliknya. Selain melumpuhkan akses jalur Pantura, banjir juga masih melumpuhkan sektor perekonomian, di mana di panjang jalan kali juga terdapat pasar hingga jumlah pertokoan dan akses pemukiman warga yang hingga saat ini masih cukup terendam cukup dalam. Wilson. Baik, jamaah, ini banjir kan sudah berlangsung selama 3 hari. Lalu untuk total pengungsi selama 3 hari banjir ini ada berapa dan di mana mereka diungsikan? Ya Wilson, di hari ketiga ini proses evakuasi yang masih berlangsung. Dari 7 kecamatan pada 35 desa di Kabupaten Demak sendiri,
banjir terparah berada di wilayah Karanganyar tempat kami melakukan kali ini. Di mana sekira terdapat 13.000 jiwa warga Kabupaten Demak mengungsi di berbagai tempat pengungsian. Terbanyak berada di wilayah Kabupaten Kudus, di mana terdapat sekira 1.300 jiwa warga Kecamatan Karanganyar dari berbagai desa saat ini dievakuasi di tempat pengungsian, di mana di posko pengungsian di Kudus itu terdapat di Aula Balai Desa Jatiwetan, kemudian di Kuramil Jati, dan hingga ke sejumlah tempat-tempat balai desa di wilayah Kecamatan Jati yang merupakan akses perbatasan dengan Kabupaten Demak. Selain itu, karena semakin banyaknya warga yang harus dievakuasi, dari Pemkab Kudus sendiri sudah akhirnya hingga sore ini membuka aula DPRD yang digunakan sebagai tempat posko pengungsian bagi para warga terdampak banjir di Kabupaten Demak. Dilsan. Baik jamaah, lalu kan salah satu penyebab banjir di Demak ini adalah jebolnya tanggul. Apakah sudah ada progres perbaikan tanggul sehingga banjir di sana juga bisa surut dan warga bisa beraktivitas kembali seperti biasa? Ya, Wilson, banjir yang dibanding hari kemarin sudah berangsur surut. Ini merupakan kerja ekstra dari para jumlah instansi terkait, termasuk dari BPWS, yang dari kemarin mengerahkan jumlah alat beratnya menerjun di titik terjadinya tanggul jebol, di mana dengan jumlah material dan bambu untuk sebagai tanggul darurat dalam mengatasi aliran Sungai Wulan yang masuk ke permukiman. Selain itu, barusan tadi, sekira sore tadi, PJ Gubernur beserta jumlah instansi terkait juga meninjau langsung di lokasi lokasi perbaikan tanggul darurat agar progresnya dipercepat sehingga dampak banjir yang cukup parah dari permukiman ribuan warga hingga akses jalur pantura yang terputus ini segera dapat teratasi dan kembali normal kembali seperti sebelumnya. Baik, terima kasih atas informasinya kontributor jamaah langsung dari Demak, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali.